Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk bagaimana kita bisa mempergunakan waktu kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ta'lim ini itu adalah bagian dari kebaikan tadi dan perlu kita syukuri dan selanjutnya beristiqomah dalam kebaikan tersebut. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Pada pekan lalu kita telah membahas mengenai jihad. Ya. Kalau tadi yang sebelum saya Ustaz siapa? Abu Zaki menjelaskan tentang bahwasanya ya, saya sepintas alhamdulillah barusan mendengar ya, karena terlambat datang, tapi alhamdulillah dapat faidah. Gimana kalau dari awal kan, masya Allah luar biasa antum mendapatkan faidah banyak dari Ustaz Abu Zaki. Tadi saya dapat ibadah itu harus dipaksakan. Ini berkaitan dengan yang kita sampaikan kemarin mengenai jihad. Kalau bahasa kita ya harus dipaksakan, tetapi bahasa Arabnya mungkin dengan jihad itu bahasa syar'inya dalam tanda kutip jihad ya. Jihad berarti apa? Memaksakan. Badlul wus'i ya. Wattaqah min qaulin wa fi'lin. Jika masih ingat ya, jihad itu mencurahkan segala upaya dan daya sampai darah titik penghabisan ya. Dalam hal apa? Dalam perkataan dan perbuatan. Di antaranya adalah apa tadi? Amal baik, membaca Al-Quran dan seluruhnya. Itu mungkin tentang jihad, insya Allah masih ingat. Kemudian pada Jumat ini kita akan membahas mengenai al-amalu bil Qur'ani wal hadith ya, beramal dengan Al-Quran dan hadith. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ustaz Abu Zaki tentang kehebatan Al-Quran dan apa yang berkaitan dengan Al-Quran ya. Namun sekarang kita akan membahas dari sisi untuk apa Al-Quran dan hadis itu, karena mungkin ada orang yang salah faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah, tentang Al-Hadis. Kemudian karena salah faham tadi akhirnya mengerjakan sesuatu jauh dan bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Ketika mungkin ada orang yang ingin mengambil manfaat dari Al-Quran karena jauh dari apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah, kemudian hanya sekedar menempelkan di dinding saja, walaupun boleh ya. Para ulama mengatakan menempelkan ayat Al-Quran di dinding itu sah-sah saja. Yang jadi masalah adalah ketika kita menempelkan kata Allah dan Muhammad. Itu para ulama pembahasan mengenai menempelkan ayat-ayat Quran di dinding itu boleh saja, tetapi ahsannya bukan untuk itu, tetapi untuk diamalkan. Namun berkaitan dengan Allah dan Muhammad sering kita melihat ya di masjid-masjid, itu hukumnya apa? Tujuannya apa? Tentu kita tujuannya ingin mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu kan ya. Tetapi orang India nih luar biasa, orang India ini dari teman saya kemarin, Allah dan Muhammad ini mereka menafsirkan apa? Hah? Ada yang namanya Muhammad di sana. Kemudian inilah Allah. Muhammad ini adalah Allah, dan Allah Muhammad ini berarti Tuhan kita. Siapa yang dia sembah? Orang-orang sufi menyembah si fulan yang bernama Muhammad, lalu menyamakan Allah dengan Muhammad sebagai Tuhan.
Jadi hati-hati dengan niatan kita menulis Allah dan Muhammad di dalam masjid, ya di dinding masjid. Itu orang sufi di India seperti itu. Jadi menyamakan si fulan tersebut bahwa tujuannya adalah ini kita menyembah kepada si Muhammad ini, fulan yang bernama Muhammad ini. Kan jauh dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, tujuan kita kalau di Indonesia apa biasanya Allah Muhammad ini? Simbol, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Walaupun ya niatnya seperti itu insya Allah baik, tetapi alangkah lebih baiknya tidak menuliskan hal tersebut, ya. Apalagi menyamakan apa? Sejajar dari sisi tulisan tersebut. Baik, kita ke halaman 26 mengenai al-amalu bil Qur'ani wal hadith. Beramal dengan Al-Qur'an dan hadith, halaman 26. Ya. Insyaallah hanya sekedar 3 ya materi saja dari buku ini. Sekarang di al-amalu bil Qur'an semuanya ada ya, Masya Allah. Siapa ini yang fotokopi? Masya Allah, jazakumullahu khairan. Seharusnya dari awal ya. Ini udah mau akhir baru ada labasnya ya. Khairan min alla yujad ya. Limada anzalallahu al-Qur'an ya. Kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Karakter dari buku ini adalah pertanyaan dan jawaban. Limada anzalallahu al-Qur'an? Kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an? Anzalallahu al-Qur'ana lil amali bihi. Allah menurunkan Al-Qur'an untuk beramal dengannya. Dengannya, nya ini kembali kepada Al-Qur'an. Qala ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ittabi'u, ikutilah. Para ulama tafsir, diantaranya Al-Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir mengatakan ittabi'u apa? I'malu. Ya. Jadi ikutilah apa? I'malu bima fihi. Kerjakanlah apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Jika memang itu adalah sebuah perintah. Ya. Kemudian otomatis jika ada larangan maka kita meninggalkannya. Itulah tujuan dari diturunkannya Al-Qur'an, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi." Bacalah Al-Qur'an dan beramalah dengan Al-Qur'an, wa la ta'kulu bihi, dan jangan makan dengannya. Maksudnya apa jangan makan dengannya? Ya, mencari penghasilan dengan Al-Quran, dengan beribadah, kemudian kita mencari penghasilan darinya. Ini menjadi tidak boleh. Namun berarti poin intinya adalah dari niat. Ya, poin intinya dari niat. Jika memang niat awalnya dalam rangka ingin mencari uang, mencari materi dengan ibadah tersebut, entah itu Al-Quran, entah itu dengan umroh, maka menjadi tidak boleh. Badal umroh itu kan sebuah ibadah, umroh sebuah ibadah. Kemudian kita mengkomersialkannya, komersilkan, menjadi tidak boleh ketika niatnya murni untuk komersil. Tetapi untuk saling tolong menolong, ya, ada orang Indonesia yang tidak mungkin datang ke Saudi, ya, akhirnya kemudian mendaftarkan diri untuk badal umroh. Jika yang membadalkannya niat utamanya adalah untuk mencari uang, maka ini menjadi tercela sebagaimana orang yang mengajarkan Al-Quran ketika niatan Al-Qurannya adalah untuk mencari uang. Sama dengan orang yang mengajar, ya, ibadah tidak bisa menjadi sarana untuk mencari materi. Ya, wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian makan dengannya. Ya, murni untuk mencari duniawi. Itu yang menjadi hal tercela. Ya. Itu yang pertama. Kenapa Al-Quran itu diturunkan? Kemudian yang kedua, tapi sebelumnya Al-Quran itu apa? Ini harus dijelaskan dulu. Al-Quran itu apa?
Tadi mungkin kenapa Al-Quran diturunkan? Sekarang apa itu Al-Quran? Ada yang tahu? Ya, kalamullah. Terus? Kumpulan wahyu Allah Hah? yang disampaikan oleh malaikat Jibril pada Rasulullah, yang membacanya dapat pahala dan membacanya harus punya wudhu. Ya, baik. Insyaallah. Ada lagi? Apa? Burhan. Ya, ya itu nama lain dari Al-Quran. Baik, Masya Allah. Jadi Al-Quran yang membedakan kita dengan aliran lain adalah dari sisi apa? Al-Quran itu kalamullah. Ada orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Allah tidak bersifat. Tidak mungkin kemudian sifat itu datang belakangan. Berarti hadis, sesuatu yang baru. Sedangkan Allah itu qadim, lama. Maka tidak mungkin Allah berkata. Tidak mungkin Allah memiliki sifat kalam. Ini kan luar biasa, menyimpang dalam hal akidah. Nah, di sini harus ditekankan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Al-Munazzal yang diturunkan kepada Rasulullah SAW diwasitati Jibril, dengan wasilah Jibril. Ya, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan ya An-Nas. Itu Al-Quran. Kemudian bedanya dengan mushaf apa? Mushaf itu dari apa? Sofhah. Sofhah itu apa? Halaman, lembaran. Ya, mushaf berarti yang ada di dalamnya Al-Quran, itu mushaf. Kan di dalam mushaf itu ada apa? Ada muqaddimah kadang. Di situ ada panitia, ya, percetakannya. Ya, terus ada gilafnya, ada stempel. Ya, itu bukan bagian dari Al-Quran. Itu bagian dari mushaf. Ya, dari awal sampai akhir, gilaf, ya, covernya itu termasuk dalam mushaf. Sedangkan Al-Quran adalah Al-Kalam, ya, ucapan Allah, ya, yang disampaikan kepada malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara makna dan lafaz. Ada yang mengatakan enggak, bukan secara makna, bukan secara lafaz. Itu lafaznya itu Nabi Muhammad yang merangkainya, enggak. Ya. Tetapi apa? Secara makna dan lafaz seperti itu. Dan turun kepada Nabi Muhammad tadrijian. Apa tadrijian? Ya, step by step, tergantung keadaan. Ya, berangsur-angsur seperti itu. Itu akidah kita mengenai Al-Quran. Dan yang membedakan dengan hadis adalah kemudian tadi seperti yang dikatakan Abu Fadil, beribadah dengannya. Ya, kita bisa beribadah dengan Al-Quran tersebut. Ya, at-ta'abbud bihi, beribadah dengan Al-Quran. Kalau baca Quran tadi disampaikan ada 10 kali lipat ya pahala. Nah, kalau hadir ya tidak ada nilai seperti yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ma hukmul amali bil hadithi as-sahih. Tadi katanya Al-Quran ya untuk diamalkan. Kemudian sekarang hukum beramal dengan hadis. Hadis itu apa? Ada yang tahu hadis itu apa? Ya, ya sama semuanya. Ya. Ma udhifa ilan nabi, sesuatu yang diidhofahkan, disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu hadis. Min qaulin au fi'lin, baik itu perkataan atau perbuatan, au takrir ataupun takrir. Ya. Rasulullah tidak mengiyakan dan juga tidak melarang, maka itu disebut dengan takrir. Dan Rasulullah jika mentakrir tidak mungkin mentakrir sesuatu yang haram. Jadi sesuatu yang diidhofahkan, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu adalah hadis. Nah, sesuatu yang diidhofahkan ini kadang ada yang sahih, ada yang tidak. Maka yang kita amalkan yang mana? Sahih. Karena ada yang meriwayatkan hadis kemudian palsu riwayatnya, dinisbatkan kepada Rasulullah, disandarkan kepada Rasulullah. Nah, kita perlu meng-cross check ini sahih atau tidak.
Yang kita amalkan adalah al-hadits as-sahih. Apa itu hadis sahih? Sanadnya mutawatir. Terus apa lagi? Bersambung. Nah, jadi hadis sahih itu adalah ma rawahu adun tamud dhabti. Ya. Yang diriwayatkan oleh orang yang adil, tamud dhabti, ya, hafalannya kuat. Terus salima minasyudzud wal illah, dan selamat dari cacat, ya. Itu hadis sahih. Jadi yang menyampaikannya itu thiqah, adil. Dan ketika dilihat, di cross check, ini selamat dari hal-hal yang bisa membuat hadis tersebut cacat dari sisi sanadnya. Kalau tadi mutawatir itu disampaikannya misalnya zaman awal, zaman yang terakhir misalnya lebih dari 10. Generasi sebelumnya 10 juga atau berapa gitu, bilangan yang banyak sama. Semuanya bisa 20 yang riwayatin hadis ini. Sebelumnya sama juga 20 orang. Misalnya kakek kita meriwayatkan dari kakek kita misalnya. Nah, kakek kita itu yang sederajat sama kakek kita juga itu sama. Ada puluhan orang yang mengatakan demikian. Dan di generasi kita sama juga ada puluhan yang mengatakan demikian. Di sebelum kakek kita sama juga dengan bilangan yang sama. Itu yang mutawatir. Jadi bilangannya banyak sampai kepada Rasulullah. Tabi'in jumlahnya 100 misalnya, yang menyampaikan 50 misalnya ya. Kemudian sahabat sama juga 50. Nah, ini kemudian mutawatir. Ya. Mutawatir itu banyak yang meriwayatkannya. Kalau ahad, satu orang saja. Sahabat satu orang yang tahu. Tabi'in satu yang tahu. Ya. Dan kita mengamalkan baik mutawatir dan ahad. Ya. Di mutawatir ada yang sahih. Ya. Di mutawatir di ahad ada yang sahih, ada yang tidak sahih, dan kita mengamalkan yang sahih. Ya. Mutawatir insyaallah itu ya sahih. Seperti itu, difahami ya. Ya. Itu mengenai mustalah al-hadits. Tidak apa-apa, biar tahu bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas ya. Tidak ngasal dalam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang mengatakan saya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sekarang ramai itu kan tentang apa? Pengobatan akhir zaman. Ada yang tahu? Pas. Ya. Kan dikomentari oleh beberapa asatid bahwasanya mereka mencatut Al-Quran untuk praktek mereka, bahwasanya praktek mereka adalah sesuai dengan Al-Quran. Padahal jauh tafsirannya dari Al-Quran. Maka itu yang dikoreksi oleh para asatid. Mijat ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah seperti ini. Ayatnya apa? Ini. Ternyata di dalam tafsir ulama tidak mengatakan itu. Jauh gitu, tidak ada qarinahnya, tidak ada yang mengaitkannya. Tetapi dia mengambil itu untuk dijadikan dalil dengan prakteknya tadi. Akhirnya kemarin atau beberapa hari yang lalu mereka mengatakan, iya kami salah. Udah lama prakteknya. Ya, setelah dikomentari akhirnya mereka mengatakan mereka itu salah dan khilaf dengan mencatut Al-Quran untuk praktek pemijatannya. Jadi kan tuh, lihat, ada orang yang seperti itu kembali kepada Al-Quran tapi salah dalam mempraktekannya. Maka perlunya ada pemahaman as-salaf as-solih, itu yang membedakan. Semuanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, cuma ternyata orang Khawarij juga sama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang sesat Syiah misalnya, itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi apa? Tanpa pemahaman as-salaf as-solih.
Ma hukmu al-amali bil hadits as-sahih? Apa hukum beramal dengan hadis sahih? Al-amalu bil hadits as-sahih wajibun. Ya, beramal dengan hadis yang sahih itu wajib. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Apa yang Rasulullah datangkan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang Rasulullah larang darinya, maka kita harus menjauhinya. Apa yang Rasulullah datangkan ke kita? Ya. Sunnah, ya, hadis. Ya. Alaikum bisunnati, di dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha." Kalian wajib mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, diberi petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Ya, jadi kita dituntut untuk beramal dengan hadis yang sahih, dengan dalil-dalil tadi yang dibawa oleh Rasulullah, itu sunnah hadis, ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Kita ambil apa yang datang dari Rasulullah. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, hal nastaghni bil Qur'ani 'anil hadis. Ya. Apakah kemudian kita mencukupkan Al-Quran dari hadis? Jadi cukup dengan Al-Quran saja tanpa harus kembali kepada hadis. Ya. La nastaghni bil Qur'ani 'anil hadis. Kita tidak cukup hanya dengan Al-Quran saja tanpa kembali kepada hadis. Ya, tanpa kembali ke hadis. Tidak cukup demikian, tetapi harus kembali kepada keduanya. Wa anzalna, dalilnya adalah wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Ya, dan kami turunkan kepada kamu adzikra Al-Quran. Adzikra Al-Quran litubayyana lin-nas manuzila ilaihim, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, agar kamu menjelaskan. Nah, siapa yang menjelaskan? Rasulullah. Dengan apa? Dengan hadis-hadisnya. Jadi Al-Quran turun, kemudian siapa yang menjelaskan? Litubayyina linnas, agar kamu menjelaskan. Maka di sini poinnya adalah Al-Quran tidak cukup hanya dengan Al-Quran saja, tetapi juga harus dengan apa? Hadis Rasulullah SAW sebagai penjelasan. Sholat, zakat, saum secara detail dalam Al-Quran tidak ada. Ya. Faraid, ya, misalnya ada beberapa masalah di faraid, ya, hukum waris itu tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi adanya di dalam hadis. Ya. Seperti itu. Dan Al-Quran, hadis ini apa? Sama-sama wahyu. Hadis pun sama wahyu. Kata Rasulullah SAW, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Rasulullah SAW bersabda, "Ala, ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Quran wa mithlahu ma'ah, dan yang semisalnya." Apa yang semisalnya? Itu hadis. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi sabda Rasulullah itu adalah wahyu. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak berucap dari hawa nafsunya. Dari mana dong? Kalau bukan dari hawa nafsu? Dari wahyu. Wahyu yuha. In huwa illa wahyu yuha. Kemudian selanjutnya, hal nuqaddim qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Apakah boleh mengedepankan perkataan seseorang kepada Allah dan Rasulnya? Mengedepankan sesuatu, ya, dari perkataan seseorang, ya, kemudian meninggalkan perkataan Allah dan Rasulnya. Ada perkataan manusia, ada perkataan seseorang, kemudian bertentangan dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Mana yang harus kita kedepankan, mana yang harus kita ambil, ya.
La nuqaddimu qaulan ala qaulillahi wa rasulih. Kita tidak boleh mengedepankan perkataan tadi kemudian meninggalkan perkataan Allah dan Rasulnya. Dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mengedepankan baina yadayillah wa rasulih. Ya. Baina yadayillah apa baina yadayillah wa rasulih? Ya. Di depan Allah dan Rasulnya. Maksudnya kita meninggalkan perkataan Allah dan Rasulnya kemudian mengambil ucapan yang lain dari selain Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi di sini ada Ibnu Abbas, ya. Di sini Ibnu Abbas mengatakan akhsha an tunazzil alaikum hijarah minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Jadi Ibnu Abbas pernah didatangi oleh sahabat lainnya mengenai suatu permasalahan. Kemudian, ya Ibnu Abbas, ini kok kamu mengatakan demikian padahal Abu Bakar mengatakan ini dan ini. Kata Ibnu Abbas, antum mengatakan itu padahal Allah dan Rasulnya mengatakan ini. Ini Abu Bakar dan Umar dijadikan dalil. Sama Ibnu Abbas dikatakan apa? Ini udah ada kata Allah dan Rasulnya. Mana yang akan diambil? Jadi yang diambil adalah perkataan Allah dan Rasulnya. Ini adalah perkataan sahabat gitu ya. Bagaimana kemudian ada orang yang jauh dari generasi sahabat mengatakan A dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita ambil perkataan simpulan tersebut yang jauh dari generasi para sahabat. Ya, tentu ini tidak masuk akal. Yang Abu Bakar kita ketahui dengan keistimewaannya, Umar dengan keistimewaannya, kemudian ditinggalkan perkataannya di saat apa? Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada seorang makhluk untuk bermaksiat kepada sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai tidak bolehnya kita mengedepankan perkataan seseorang dari perkataan Allah dan Rasulnya. Kita mengambil perkataan seseorang kemudian mengambil perkataan Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya, mudah-mudahan ini selesai sampai halaman 28. Mada naf'al idza ikhtalafna. Sekarang kita sudah setuju bahwasanya yang menjadi patokan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kemudian konsekuensinya di saat kita ikhtilaf, di saat ada perselisihan, maka dikembalikan kepada siapa? Kepada apa? Kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya apa? Wa in tanaza'tum, ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah. Nah ini syahidnya, poinnya. Farudduhu ila Allahi war Rasul. Maka kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan itu adalah kebaikan dan yang paling utama dalam menafsirkan, ta'wila, ya, atau dan paling baik dalam kembali, ya. Ta'wil itu awwala di antara artinya adalah kembali, ya. Ma ya'ulu ilaihi, kembali, ya. Maksudnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi tempat kembali ataupun untuk disandarkan adalah ke Al-Quran dan As-Sunnah. Di saat ada perselisihan, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu adalah ahsanu ta'wila, sebaik-baiknya cara kita untuk mengembalikan permasalahan tadi. Ya, jadi ta'wil itu bukan hanya artinya itu ta'wil menyelewengkan mana, bukan itu saja. Tetapi ta'wil itu ada bermakna tafsir, ada juga bermakna tadi ma ya'ulu ilaihi, kembali kepada sesuatu, seperti itu.
Terkadang kita membaca kitab, kan kita tidak menerima takwil dalam sifat misalnya. Kemudian dalam kitab ulama yang kita anggap ulama dan kita merujuk kepada ulama tersebut, kemudian mengatakan hada ta'wil. Kemudian kita, kok dia mentakwil? Enggak, maksudnya adalah tafsir. Ya. Jadi lihat konteks dari pembicaraan ulama tersebut sehingga kita mengetahui arti dari takwil tadi. Sama juga dalam membahas masalah asma wa sifat. Kok ini tidak boleh ditakwil? Kok ini tidak bisa bermakna demikian? Ya karena kita melihat dari konteksnya. Ma'a misalnya, bersama. Kok bersama tidak kita katakan bersama itu sama-sama? Kan Allah itu ma'a al-mu'minin, bersama orang-orang mukminin. Ma'iyatullah, jadi sifat Allah bersama. Dalam benak kita, oh berarti kalau bersama berarti ya udah sama kita dong, berarti sama-sama gitu ya. Tidak, kata ulama tidak sedemikian. Lihat konteksnya. Apa? Al-ilmu. Di ayat sebelumnya apa? La tahzan innallaha ma'ana. Ya, itu kan sebelumnya apa? Ya, la takhaf. Dan sebelumnya kan ada konteks kisahnya. Oh, di situ adalah ilmu Allah, perlindungan Allah ada bersama kita. Ya. Sama juga ketika kita mengatakan saya berjalan bersama matahari. Apakah kemudian kita ngegep matahari? Ya. Enggak. Tetapi apa? Di sana atau enggak lagi nelpon, "Iya, saya bersama kamu, kamu jangan khawatir." Artinya kan kita akan apa? Akan mendukung dia, gitu kan ya? Bukan berarti harus sama-sama. Berarti kalau orang yang tidak mentakwil, oh bersama-sama, Allah itu berarti di mana-mana. Nah, ini kelirunya dalam kaidah memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus sesuai dengan konteks dari adanya sifat tersebut. Kadang kita ini nggak boleh takwil, tetapi kok ini menjadi takwil. Nah, itu di situ bedanya. Ya, tetapi hukum asalnya kita tidak boleh mentakwil. Dan tadi bukan takwilan, tapi tafsir. Karena ada ayat Al-Quran. Ya. Kemudian tadi ya kaifa. Nah, setelah kita kemudian memahami hakikat dari adanya Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mana yang harus kita ambil dari hadis, ya hadis yang sahih. Kemudian konsekuensi, ya ketika kita sudah mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan, kemudian adalah kita itu adalah bukti, ya bukan konsekuensi, tetapi implikasi dari kita mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah adalah bukti bahwasanya kita telah mencintai Allah. Maka muallif mengatakan kaifa tuhibbullaha wa rasulah di nomor 6. Kaifa tuhibbullaha wa rasulah. Bagaimana engkau mencintai Allah dan Rasulnya? Uhibbuhuma bi ta'atihima wattiba awamirihuma. Ya. Kita mencintai keduanya, mencintai Allah dan Rasulnya itu dengan taat kepadanya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh keduanya. Qala ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Berbeda yang dulu pernah saya katakan, bukti cintanya itu dengan apa? Dengan memejeng foto, ya, bukan dengan kemudian mengadakan suatu kegiatan yang jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, lalu kemudian dengannya kita mengatakan itu adalah bukti kita mencintai Allah dan Rasulnya. Bukan itu, tetapi dengan mengamalkannya. Ya, misalnya apa? Ya banyak pembuktian ternyata itu bukan pembuktian dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Padahal poinnya satu,
Ketika kita mengikuti Allah, ketika kita mengikuti Rasulullah, maka itulah bukti kita cinta kepada keduanya. Nah, kita lihat apakah kemudian yang kita lakukan adalah sesuai dengan yang Allah katakan atau tidak, yang Rasulullah katakan atau tidak. Di saat jauh, maka itu bukan bukti kita cinta kepada keduanya. La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, baik dari orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Ya. Hatta akun ahabba ilaihi, yang paling dicintai, ahabba ilaihi. Jadi sampai jiwanya ketika Umar gitu kan. Tapi enggak kecuali diriku saja. Ya. Enggak, kata Rasulullah, itu belum mencintai, harus semuanya. Ya. Ketika semuanya itu baru dikatakan mencintai. Yang ketujuh, hal tatruk ala amala wa tattakil ala al-qadar. Ya. Sekarang tentang qadar. Tadi tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bagaimana kita mencintai Rasulullah dan juga ataupun mencintai Allah dan Rasulnya. Selanjutnya adalah mengenai takdir. Ya, kita tahu takdir, ya, itu sebuah ketetapan yang memang harus kita percayai. Bahkan kata Rasulullah, surga dan neraka kalian sudah ditulis. Ya, ma min abdin illa kutiba lahu maq'aduhu finnar atau maq'aduhu fi al-jannah, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hamba itu sudah dituliskan tempatnya, baik itu dia di surga ataupun di neraka. Jadi kita saat ini sudah ditulis, sudah ada di Lauh Al-Mahfuz bahwasanya kita ahli surga atau tidak. Maka kemudian untuk kemudian kita tahu bahwasanya kita adalah termasuk orang yang ahli surga, apa? Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Di halaman 28, fakullun i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. I'malu, kerjakanlah, karena setiap orang itu dimudahkan untuk hal yang dia ciptakan untuknya. Jadi ketika kita mudah untuk melakukan keburukan, ya mungkin ini sebuah tanda, maka kita harus apa? Bertaubat, harus meniti jalan orang-orang yang masuk surga. Allah jelaskan, nih surga begini caranya, begini nih jalannya, neraka seperti ini. Maka apa? Fakulun muyassarun, ketika kita dimudahkan ke dalam keburukan, kita ubah. Ya, karena kita tidak tahu akhir dari hayat kita. Makanya apa? Kita meniti terus di dalam kebaikan, di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta wattaqa. Jadi walaupun takdir tersebut sudah dituliskan, bukan berarti kemudian kita ya udah, kalau udah dituliskan diam saja, nggak usah beramal. Enggak. Karena apa? Tadi i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Melakukanlah, bekerjalah, berbuatlah, karena seseorang itu sudah dimudahkan terhadap apa yang dia takdirkan. Ya. Dan kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Fa amma la tatruk al-amala, ya, maka kita tidak boleh meninggalkan perbuatan, berusaha, ya, tidak boleh kita meninggalkan hal tadi. Dalilnya apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Ya, dalilnya adalah fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang a'ta, yang berinfak, yang memberi, wattaqa, dan bertakwa, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna. Al-husna ini tafsirnya ada beberapa. Yang pertama maksudnya adalah surga. Ya. Jadi membenarkan surga. Yang kedua membenarkan al-khalaf. Tadi kita katanya famaman a'ta wattaqa, siapa yang memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna. Apa? Membenarkan bahwasanya Allah akan mengganti apa yang kita beri tadi. Sesuai dengan konteksnya, Ibnu Katsir mengatakan maksud dari al-husna ini adalah apa? Al-khalaf. Al-khalaf itu ganti. Ya.
Jadi maksud dari al-husna di sini adalah al-khalaf, ganti. Ketika kita fa'amma man a'ta wattaqa, siapa yang memberi dan bertakwa, memberi itu berarti berinfak, wa saddaqa bil husna, dan kita meyakini bahwasanya Allah akan mengganti hasil infak tadi. Karena kata Rasulullah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang berinfak itu apa? Ganti. Ya. Wa ati mumsikan talafa, dan orang yang tidak mau berinfak sebuah kehancuran, kehilangan. Ya. Jadi kita meyakini itu fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkannya. Ya. Allah akan memudahkannya untuk melakukan kebaikan. Ini saya kira yang bisa kita sampaikan di Jumat ini, yaitu tentang al-amalu bil Qur'ani wal hadith, beramal dengan Al-Qur'an dan hadith. Dan sebelum saya tutup, ada 4 marotib tentang qadar, ya, tentang takdir. 4 marotib yang harus kita yakini. Yang pertama, harus kita yakini bahwasanya Allah itu mengetahui al-ilmu. Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Yuhitu bikulli syai'in, alimun bikulli syai'in. Ya. Jadi mengetahui segala sesuatu. Karena ada orang yang mengatakan, oh kalau kita percaya takdir, kan takdir sesuatu yang baru misalnya. Kita jatuh, kan baru ini jatuh. Berarti Allah tidak tahu dong sebelumnya kita akan jatuh. Nah ini harus disingkirkan. Jadi kita harus yakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, yang belum terjadi, yang tidak akan terjadi. Jika terjadi bagaimana? Tahu semuanya. Alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun kaifa yakun. Ya. Jadi tahu semuanya. Ini keyakinan yang pertama tentang takdir. Yang kedua, al-kitabah. Menulis. Jadi Allah sudah menulisnya di Lauhul Mahfuz tentang semua takdir makhluknya, seluruhnya di alam semesta ini sudah dituliskan. Innallaha kataba maqadira kulli syai'. Allah telah menulis seluruh takdir. Ya. Untuk semuanya sudah dituliskan. Innallaha kataba maqadir kulli syai'. Maqadira kulli syai'. Ya. Telah menuliskan takdir segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, al-masyiah. Ya. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah. Masyiah itu kehendak. Jadi Allah yang menghendaki akan adanya takdir tersebut. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Ya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Mereka tidak bisa berkehendak kecuali karena kehendak itu, kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi, yang tertulis itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang di luar kehendak Allah. Kemudian yang terakhir, ada yang tahu? Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Ya. Diciptakan. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang meyakini kalau kita melakukan sesuatu ini tidak ada kaitannya dengan Allah. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah, ciptaan Allah. Enggak, ini yang menciptakan saya. Hah? Ya, ini saya yang saya melempar, berarti ini saya yang menciptakan. Bukan takdir. Ya. Bukan karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya. Menciptakan sesuatu yang buruk juga dengan hikmahnya. Dan di balik yang buruk itu ada kebaikan. Seperti itu. Ada juga kemudian yang mengatakan, enggak, bukan Allah, tapi bukan kita yang menciptakan, tetapi Allah semuanya. Kita hanya wayang saja. Ya. Itu tadi. Adanya 4 marotib tadi, 4 keyakinan, martabat yang kita tulis tadi, itu adalah untuk menepis kemungkinan-kemungkinan orang yang mengatakan demikian. Ya. Ya.
Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.